Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gelora? Nah, hari ini kembali lagi dengan saya Ananda di podcast Gelora Indah Lestari. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa loh hari ini, teman-teman. Di sini kita kedatangan dari Bapak Salahuddin Nasution SE MSP selaku Ketua DPD Asita Sumatera Utara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selain Bapak Salahuddin, kita juga kedatangan Ibu Sabrina Pasaribu, Branch Manager Saudi Airlines Medan. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bukan pertama kalinya Ibu ya? Iya. Udah Ketiga ya? kalinya. Ketiga kali ya Bu ya? Iya. Ya, kabar Alhamdulillah baik ya Bu ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat baik. semua. Oke. Nah, teman-teman yang belum tahu Asita ini apa, saya akan menjelaskan sedikit tentang Asita itu apa. Nah, Asita sendiri itu adalah Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies. Bener Pak? Ya, Oh ya. dalam bahasa Indonesia disebut Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Nah, itu lebih jelasnya teman-teman. Kalau boleh tahu Pak, ini berdirinya sejak tahun berapa Pak? Asita sudah berdiri sejak tahun 1971 di Jakarta secara nasional. Jadi sudah mendekati Golden Celebration, Golden mendekati Celebration, Bu, ya. hari ulang tahun emas yang ke-50 Januari 2021 nanti. Oh, 50 tahun ya Pak ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama nih Pak sebagai Ketua DPD Asita Oh, Sumatera Udah Utara? berapa tahtanya ya? Iya. Tahta Sudah lama ini. jabatannya. Saya udah dua periode. Nah, ini sekarang periode ketiga. Oh, Jadi sudah 12 tahun. Wah, karismanya ya. Iya, Karisma udah. 3 periode ya. 3 periode ya Pak ya? Masuk 3 periode, masuk periode ketiga. Anggota udah banyak lah di sini ya Pak ya? Di Sumatera Utara yang terdaftar secara organisasi itu hampir 300 300 perusahaan. 300 perusahaan. Ya, tapi kan tingkat keaktifannya bervariasi ya dari tahun ke tahun. Ada kadang-kadang yang muncul, kemudian istirahat, muncul lagi yang baru, dan kemudian juga kan fokusnya juga berbeda-beda. Ada misalnya yang fokusnya di umroh, ada yang fokusnya di inbound tour, mendatangkan wisatawan dari luar negeri ke dalam negeri. Ada juga yang fokusnya misalnya outbound tour, membawa wisatawan dari dalam negeri ke luar negeri. Ada juga misalnya yang fokusnya tiketing. Tiket. Ada yang tiket saja, tiket domestik, ada juga tiket internasional. Ada juga yang fokusnya misalnya perusahaannya itu di bidang transportasi, menyiapkan penyewaan mobil-mobil dan bus pariwisata. Jadi menyambung tadi inboundnya Pak Salahuddin, kita itu Saudia sebenarnya juga setahun apa 2 tahun lalu ya Pak ya, Ya. pernah ada wacana untuk mendatangkan turis dari negara Saudi atau dari luar ya Pak ya untuk destinasi Danau Toba atau Parapat ya. Ya, menjadikan Danau Toba ini sebagai destinasi super prioritas di Indonesia. Prioritas. Jadi mungkin itu bisa nanti kita support juga ya, sembari ke situ juga. Ya, karena Saudi kan juga banyak connecting flightnya dari berbagai negara, tidak hanya dari Tidak Saudi hanya saja. dari Saudi, Soalnya dari Eropa. beberapa kota di Eropa ke Saudi, semua kan ini kan connecting flightnya kan banyak. Jadi sebenarnya Jadi bisa di ada potensi di sana. explore lagi, potensinya ada gitu. Tinggal lagi bagaimana kesiapan pariwisata kita di sini gitu. Apalagi terutama kan Sesuai nggak dengan sesuai selera nggak wisatawan selera dari di sana. Arab, misalnya negara-negara Timur Negara Tengah. Timur Tengah, Eropa gitu ya. Nah, Pak, ini kan biasalah kita akan membahas tentang pandemi nih Pak. Nah, gimana nih, berdampak apa nih Pak terhadap pariwisata kita Pak? Ya, pandemi ya, pariwisata ini memang yang paling berdampak ya. Sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini termasuk sektor yang paling pertama sekali kena dampak dari pandemi ini. Yang pertama sekali, dan diperhitungkan juga bahwa sektor pariwisata yang akan belakangan pulih, yang akan belakangan recovery. Sektor pariwisata ini kan industrinya kan mulai dari penerbangan ada di dalamnya, ya. Kemudian travel agent, perhotelan, restoran, industri-industri di daerah objek wisata, UMKM-nya, souvenir shop-nya, banyak industri yang berada di dalam industri pariwisata itu. Nah, sepanjang pandemi ini masih belum berakhir, ya diperhitungkan ya sektor-sektor itu masih kena dampak dari pandemi ini. Iya sih. Rumusnya begini, sepanjang pandemi ini ya angka grafiknya masih naik,
aktivitas pariwisata ini makin menurun. Tapi ketika nanti angka atau grafik COVID ini menurun, aktivitas pariwisata juga akan mulai naik. Jadi ini berbanding terbalik gitu. Nah, maka ke depan persaingan di bidang pariwisata ini tidak saja pada destinasi-destinasi unggulan, tapi image ini juga menentukan ke depan. Saya menyebutnya dengan country image misalnya. Country image itu adalah citra suatu negara. Ketika negara itu dipersepsikan baik dalam penanganan COVID-19 ini, diperkirakan juga akan lebih mudah untuk mendatangkan wisatawan ke negaranya setelah pandemi ini nanti. Tapi negara-negara yang dipersepsikan buruk dalam penanganan COVID ini, angkanya masih terus tinggi, belum melandai, ini juga akan mengalami kesulitan untuk mendatangkan wisatawan ke depan. Dan perlu waktu lama untuk recovery kembali. Nah, oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita semua, masyarakat luas, industri, pemerintah juga tidak bisa kita biarkan begitu saja bekerja, untuk mematuhi protokol kesehatan secara benar. Kemudian di dalam negeri ini juga kita nanti bersaing. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau misalnya, berlomba-lomba mendatangkan wisatawan ke daerahnya. Nah, di sini akan menentukan juga yang disebut dengan destination image. Citra satu destinasi. Destinasi itu seperti apa dalam fase corona ini misalnya. Daerah-daerah tujuan wisata yang dipersepsikan baik dalam penanganan COVID akan lebih mudah meraih mendatangkan wisatawan. Tapi destinasi-destinasi yang dianggap buruk dalam penanganan COVID-nya, angkanya terus naik, juga akan kesulitan mendapatkan wisatawan. Ini kita beralih ke Ibu Sabrina ya Pak ya. Oke. Bu, tadi kan ada pembahasan tentang umroh ya Bu ya, perdana umroh nih. Nah, pendapat Ibu gimana nih Bu? Oke, ya mungkin satu dari pendapat saya menyambung dari yang pendapat Pak Solahuddin juga, country image ya. Terbukti 2 negara yang sudah di welcoming ya, udah boleh masuk membawa umroh internasional, yaitu Pakistan dan Indonesia. Berarti negara Saudi itu ada trust ya ke kita, negara kita ya. Nah, pesan saya sih sebagai airliners dan juga sebagai warga Indonesia, bagi para warga negara Indonesia yang lainnya untuk yang merencanakan untuk umroh itu, mohon dipatuhi dan dihormatilah kesempatan ini gitu. Yang dari Saudi ada dapat teknis keberangkatan gitu nggak sih Bu? Yang November kemarin? Iya, teknis keberangkatannya palingan yang lebih utama itu yang PCR ya, tes PCR itu. PCR. Jadi penumpang kita itu harus menyediakan tes PCR negatif 72 jam hingga dia sampai. Tidak boleh lebih dari 72 jam. Tidak boleh lebih dari 72 jam. Sertifikat atau hasil labnya yang negatif asli dalam bahasa Inggris gitu. Harus bahasa Inggris ya, karena kan kita international carrier ya. Jadi ya harus bahasa Inggris dan negatif, dan semua protokol kesehatan harus dilaksanakan sih di dalam pesawat. Menjaga jarak, hand sanitizer standby terus, segala macam, dan kursinya juga dijarakin gitu. Oh, kursinya dijarakin ya Bu ya? Dong, harus ya. Kalau batasan umur yang kemarin November kalau berangkat batasan umur itu kan wajib ya untuk yang penumpang melakukan umroh. Jadi 18 sampai 50 tahun itu wajib diikutin. Harus untuk pada saat ini dibolehkan melakukan perjalanan umroh. Justru awal buka inilah yang menentukan berikutnya. Iya, Jadi harus benar-benar fokus, harus benar-benar patuh. Jadi keberangkatan perdana ini adalah penentu ya Bu ya? Iya, penentu. untuk Makanya itu ya? saya bilang kuncinya sebenarnya di situ gitu. Jadi harus kerjasama lah dari pihaknya penyelenggara umroh yang melaksanakan umroh, juga kesadaran sendirilah juga. Okay. Ini pertanyaan terakhir kita nih. Harapan Bapak sama Ibu nih, harapan untuk Indonesia kita ini. Gimana Bapak dari Bapak? Ya, harapan kita karena ini kan berkaitan tadi dengan pandemi ya, COVID ini, ya harapan kita bagaimana supaya pandemi ini segera berakhir. Iya. Pariwisata kita pulih kembali. Sektor pariwisata itu adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, multiplier effects-nya sangat luas, dan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat kembali. Nah, ini juga satu pesan sih buat teman-teman, jangan lengah ya, walaupun ini udah mulai rame ya Pak ya di luaran ya Pak, untuk
banyak yang udah wisata. Ramenya skala lokal ya. Iya, lokal. Tapi tetap mengikuti protokol. Iya, kita berharap semua mengikuti protokol kesehatan secara baik dan benar. Oke, makasih Bapak. Bu? Kalau saya, pesan saya ya sayangi diri sendiri dan sayangi orang lain, itu aja. Itu intinya sih, care for yourself and care for others. Ya, buat teman-teman Gelora, buat masyarakat Indonesia juga. Mungkin kita nggak peduli ya Bu ya, mungkin diri sendiri nggak peduli, tapi pikirinlah buat orang lain gitu. Kita nggak mau pakai masker, tapi kan orang lain juga berdampak ya Pak Bu ya, gitu. Nah, untuk teman-teman yang nonton video kali ini, lebih care lagi sama COVID, jangan langsung lengah gara-gara apalagi semenjak demo udah mulai lengah banget sih saya lihat ya. Oke, sampai sini podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak Salahuddin, untuk Ibu Sabrina, terima kasih. Next time boleh ya diundang lagi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.